Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Damayanti dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 8266410035 kelas RA1 semester 3. Di sini saya akan membuat video jawaban ulangan tengah semester mata kuliah pedagogi. Bab 1. Konsep dasar pedagogik. A. Pengertian pedagogik. Pedagogik itu intinya ilmu yang bahas soal gimana cara mendidik anak, bukan cuma ngajarin pelajaran, tapi gimana bikin anak berkembang, ngerti, dan tumbuh sebagai manusia yang lebih baik. Yang B. Pedagogik. Pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Arti khusus fokus ke proses mendidik anak, kayak pengajaran di kelas, cara guru membimbing gitu. Ya, arti luasnya semua proses kehidupan yang baik seseorang belajar, baik dari keluarga, lingkungan, pengalaman hidup, atau sekolah. Yang C. Mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik membentuk karakter, sikap, nilai, dan kepribadian. Mengajar yaitu kasih ilmu atau pengetahuan biar anak ngerti materi tertentu. Untuk melatih, bikin anak terbiasa punya keterampilan tertentu, misal motorik, praktik, olahraga. D. Kenapa pendidikan dan perkembangan manusia perlu bantuan? Karena manusia lahir dalam kondisi belum bisa apa-apa. Kalau nggak ada yang nuntun, anak nggak akan tahu nilai, aturan hidup, atau kemampuan dasar. Jadi pendidikan itu kayak pegangan biar tumbuhnya nggak asal. Yang E. Pedagogik teori dan praktik. Kenapa nggak dipisah? Teori kasih dasar cara berpikir, praktik kasih bukti nyata di lapangan. Kalau cuma teori tanpa praktik, mengawang-awang. Kalau praktik tanpa teori, nggak punya arah. Makanya dua-duanya harus jalan bareng di pendidikan. Bab 2 yaitu pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Bagian A. 5 fungsi dan tugas pedagogik. 1. Menjelaskan proses pendidikan itu kayak apa. 2. Itu membimbing guru biar pendidikannya tepat. Dan yang ketiga, meramal atau memprediksi hasil pendidikan. Dan yang keempat, mengontrol proses pendidikan. Yang kelima, ngembangin cara-cara baru dalam mendidik. B. Jelaskan 4 jenis pedagogik. Yang pertama itu ilmu empiris, yaitu berdasarkan pengalaman yang nyata. Dan yang kedua itu ilmu kemanusiaan, yaitu fokus pada sisi manusia, misal nilai dan moralnya. Dan yang ketiga itu ilmu normatif, ngomongin aturan, norma, etika mendidik. Yang keempat, ilmu praktis, langsung dipakai buat kegiatan mendidik sehari-hari. Yang C. Pedagogik teoris versi praktis. Teoris yaitu terdiri dari konsep, definisi, pemikiran. Kalau praktis itu penerapannya nyata di sekolah atau di rumah. D. Kenapa nggak bisa dipisah? Karena pendidikan butuh pegangan, teori dan contoh nyata, yaitu praktik. Kalau cuma teorinya doang, pendidikan jadi kayak ceramah kosong gitu. Kalau cuma praktik tanpa teori, pendidikannya jadi acak-acakan. Kalau cuma pedagogik teoris yang jalan, apa yang terjadi ke depan? Pendidikan bakal kehilangan arah praktik. Guru bingung harus ngapain, siswa jadi korban sistem yang gak jelas. Akhirnya pendidikan cuma banyak teori tapi nggak ngubah apa-apa gitu. Bab 3. Landasan filosofis pendidikan. Bagian A. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia berdasarkan apa? Landasannya yaitu Pancasila.
Dan yang kedua itu nilai budaya bangsa. Yang ketiga pandangan hidup masyarakat. Ketiganya itu jadi dasar kenapa pendidikan Indonesia bentuknya seperti sekarang. Bagian B, kalau nggak ada landasan filosofis, apa dampaknya? Yang pertama itu, pendidikan bakal kehilangan arah gitu. Dan yang kedua, setiap lembaga bikin aturan sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, nilai moral anak makin goyah. Dan yang keempat, tujuan pendidikan nasional jadi enggak jelas. Yang kelima, anak tumbuh tanpa identitas dan karakter bangsa. Lalu bab 4, landasan psikologis pendidikan. Bagian A, sebutkan 5 model belajar siswa. Yang pertama, behavioristik. Yang kedua, kognitif. Dan yang ketiga, humanistik. Yang keempat, sosial. Yang kelima, konstruktivistik. Kelima model ini lihat bagaimana siswa belajar dari perilaku, cara berpikir, pengalaman sosial, dan bangun pengetahuan sendiri. B, 7 faktor yang mempengaruhi perilaku belajar siswa. Yang pertama itu karena lingkungan keluarga, dan yang kedua itu teman sebaya. Yang ketiga, suasana kelas. Yang keempat, guru yang mengajar. Dan kelima, minat dan motivasi siswa. Yang keenam, kondisi emosional. Dan yang terakhir, fasilitas belajarnya. Bab 5, nomor 5 yaitu konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Bagian A, alat pendidikan dan faktor pendidikan dan contohnya. Alat pendidikan, sesuatu yang dipakai guru buat bantu pembelajaran, contohnya itu buku, video, media gambar. Faktor pendidikannya, semua hal yang mempengaruhi jalannya pendidikan, contohnya itu keluarga, sekolah, masyarakat. Yang B, 5 jenis alat pendidikan. Yang pertama, peraturan. Dan yang kedua, pengajaran. Yang ketiga, latihan. Yang keempat, hukuman. Dan yang terakhir, ganjaran atau penghargaan, seperti memberikan puas ke siswanya. Yang C itu manfaat alat pendidikan. Kalau tidak ada alat pendidikan, dan kalau tidak ada manfaat alat pendidikan yaitu membantu siswa lebih cepat paham. Dan yang kedua itu bikin pembelajaran lebih variatif dan menarik. Yang ketiga, mempermudah guru menjelaskan. Yang keempat, membangun komunikasi 2 arah. Dan yang kelima, menambah pengalaman belajar yang nyata. Kalau nggak ada alat pendidikan, proses belajar monoton dan ngebosenin gitu, kayak kurang efektif. Dan yang kedua itu guru susah menjelaskan konsep abstrak. Dan yang ketiga itu siswa jadi pasif. Yang keempat, hasil belajar kurang maksimal. Dan yang kelima, pembelajaran jadi tidak efektif.